Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Bersedia untuk hadir pada webinar pengenalan card support ini. Next, operator. Oke, Bapak atau Ibu, izinkan saya untuk melakukan tes suara ya. Jika suara saya terdengar dengan jelas, mohon bantuan dari Bapak ataupun Ibu untuk memberikan reaction berupa jempol sesuai instruksi yang ada di gambar. Bapak atau Ibu sekalian, apakah suara saya sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Bapak atau Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dilakukan sesuai kepercayaan masing-masing agar kita semua pada webinar ini diberkati dan kita rahmat oleh Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Dimas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dan yang akan mengarahkan perjalanan webinar dari awal hingga akhir. Lalu pada webinar kali ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Hanang Ilham Yonas selaku Head of Operations dari Card Support Indonesia. Next, operator. Berikutnya izinkan saya untuk membacakan agenda kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa yang tadi sudah saya lakukan. Kemudian akan langsung masuk ke sesi materi penjelasan dan demo pusat tari Card Support yang dibawakan oleh Bapak Hanang Ilham Yonas. Kemudian masuk pada sesi tanya jawab di mana Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan kepada kami. Lalu pada berikutnya akan diakhiri oleh sesi foto bersama dan acara selesai. Next, operator. Baik, kali ini saya akan menginstruksikan kepada Bapak atau Ibu jika Bapak atau Ibu ingin memberikan pertanyaan atau pendapat, Bapak atau Ibu bisa menekan tombol raise hand sesuai instruksi yang ada di gambar pada tombol partisipan ataupun yang di HP. Next, operator. Baik, Bapak atau Ibu, izinkan saya untuk melakukan absensi ya kepada Bapak atau Ibu, apakah Bapak Ibu sudah hadir atau belum. Yang pertama dari SMK Komputer Indonesia, apakah sudah hadir? Perwakilan Bapak atau Ibu dari SMK Komputer Indonesia, apakah sudah hadir? Oke. Saya lanjut ya. Berikutnya, perwakilan dari SMK Bakti Pertiwi Manonjaya, apakah sudah hadir? Bapak atau Ibu dari perwakilan SMK Bakti Pertiwi Manonjaya, apakah sudah hadir? Nah, sepertinya belum ya. Oke, kita lanjut. Perwakilan dari SMK Terpadu Karya Cendekia Bakti, apakah sudah hadir? Bapak atau Ibu perwakilan dari SMK Terpadu Karya Cendekia Bakti, apakah sudah hadir? Baik, sepertinya belum ya. Oke, berikutnya
perwakilan dari SMK Tri Mitra 2 Cikaung apakah sudah hadir? Oke, baik. Belum hadir. Saya lanjut. Kemudian perwakilan dari SMK Persada Kuningan apakah sudah hadir? Sudah hadir. Baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya, perwakilan dari SMK M1 Bongas, apakah Bapak atau Ibu sudah hadir? Saya ulangi, perwakilan dari SMK M1 Bongas, apakah sudah hadir? Oke, sepertinya belum ya. Saya lanjut. Kemudian perwakilan dari SMK Asisi, apakah sudah hadir, Bapak? Siap, hadir, Pak. Baik, terima kasih Iya. Bapak Surya Saragi. Iya. Ya, Terima kasih. saya lanjut. Kemudian perwakilan dari SMK Ma'arif Sabir Lunajat Rancang, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Oke, saya lanjut. Kemudian perwakilan dari SMK Rafflesia Depok, apakah sudah hadir? Hadir, siap. Hadir, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian perwakilan dari SMK Pui Cikijing, apakah sudah hadir? Baik, saya ulangi. Perwakilan dari SMK Pui Cikijing, apakah sudah hadir? Oke, sepertinya belum ya. Oh, sudah hadir. Oke. Baik, Pak Ian, terima kasih atas responnya, Pak. Ini Bapak dan Ibu tadi ada yang baru masuk, Bapak Yogi Saputra ya dari SMK Persada Kuningan sudah hadir ya, Pak ya. Siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas memberikan responnya. Kalau begitu kami langsung saja untuk memasuki materi. Namun sebelum itu, Bapak atau Ibu, jika saya boleh bertanya, selama ini Bapak atau Ibu jika ada suatu publikasi loker itu bagaimana sistemnya? Bagaimana mekanisme Bapak atau Ibu dari sekolah-sekolah ini jika ada semacam publikasi loker? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin disampaikan, sharing gitu semacam. Oh baik Pak, maaf, suara saya sinyal di sini kurang baik. Oh baik. Siap. Oke. Maaf Pak sebelumnya. Oke. Jadi kepada Bapak atau Ibu, saya ingin bertanya sebelumnya. Sebelum ini Bapak atau Ibu mungkin boleh sharing memberikan kepada kami cerita gitu bagaimana jika Bapak atau Ibu melakukan atau adanya publikasi lowongan kerja. Gitu. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin sharing kepada kami di sini. Oh oke, Pak. Biasanya pakai sosial media saja ya Pak ya. Oke, baik. Waalaikumsalam Pak. Oh iya. Oh baik Pak, maaf Pak sebelumnya. Baik. Oke. Baik. Terima kasih masukannya Pak Arif. Oke. Baik, terima kasih Pak Ian sudah memberikan responnya. Mungkin adakah dari Bapak atau Ibu lain yang ingin sharing kepada kami atau bercerita bagaimana jika dari BKK SMK Bapak atau Ibu adanya publikasi lowongan kerja? Oke, sepertinya hanya Bapak yang saja yang memberikan. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Oke, lalu saya ingin bertanya Bapak atau Ibu, jika kami boleh bertanya nih Pak, Bu, biasanya
biasanya kalau perusahaan atau company itu menghubungi sekolah Bapak atau sekolah Ibu, kalau kami boleh bertanya bagaimana mekanismenya ya Pak Ibu? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang berkenan untuk sharing atau menjelaskan pada webinar kali ini? Baik Bapak Ibu, tidak apa-apa, terima kasih. Oke, kalau begitu kita langsung masuk kepada sesi materi saja ya Bapak Ibu. Oke, pada sesi kali ini seperti yang sudah saya jelaskan, kurang keras ya Pak. Oke, maaf Pak, sekali lagi sepertinya sinyal di tempat saya kurang baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari suara mungkin kurang keras. Gitu. Oke, maaf saya ulangi Bapak atau Ibu, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi mengenai pengenalan demo portal karir support yang akan dibawakan oleh Bapak Hanang selaku Head of Operations Career Support. Kepada Bapak Hanang, apakah Bapak sudah siap? Oke, terima kasih Kak Dimas. Oke. Suara saya jelas Kak Dimas? Jelas Pak Hanang. Kepada operator, Siap. apakah Anda sudah siap? Oke, kalau begitu kami persilakan ya Pak Hanang. Terima kasih Kak Dimas. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan kali ini. Kalau tadi suara dari Kak Dimas masih belum jelas, untuk suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Iya, sangat jelas. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas respon yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanang Ilham. Saya merupakan Head of Operation dari Career Support Indonesia, yang merupakan startup yang bergerak dalam bidang pengembangan dan juga partner untuk pusat karir di tingkat universitas maupun di tingkat SMK dan SMA. Tadi mungkin ada pertanyaan dari Kak Dimas yang masih belum tersampaikan dengan jelas. Mungkin saya akan mengulangi Bapak Ibu. Untuk memulai sesi pada kali ini, karena kami sifatnya adalah perusahaan yang bergerak sebagai startup untuk membantu mengembangkan pusat karir ataupun BKK di tingkat SMK maupun di tingkat universitas, kami ingin mengetahui terlebih dahulu, selama ini Bapak Ibu apabila ingin mempublikasikan lowongan pekerjaan, lowongan magang kepada para peserta didik, itu mekanismenya seperti apa ya Bapak Ibu? Apakah ada kendala atau ada hambatan yang selama ini terjadi? Mungkin Bapak Ibu bisa sharing terlebih dahulu sebelum nanti kami menjelaskan tentang siapa kami sebenarnya dan apa yang dapat kami bantu untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Silakan Bapak Ibu jika ada ingin yang sharing. Waalaikumsalam Pak Arief. Baik, siap. Baik, siap. Baik. Oh, begitu. Baik. Siap. Baik, terima kasih. Siap. Berarti perusahaan menghubungi Bapak untuk informasi lowongan pekerjaan. Setelah itu Bapak akan membuatkan grup dan juga menge-share di dalam grup WhatsApp tersebut. Begitu ya, Pak? Baik, siap, siap. Baik, terima kasih Pak Arief atas sharing yang telah diberikan dari SMK Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin sharing juga, atau mekanismenya juga sama dari pihak BKK ketika ingin mempublikasikan lowongan magang maupun pekerjaan. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak Amril, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.
kita sudah beberapa kali melaksanakan. Yang pertama, biasanya sih informasi dari Bursa Kerja, kita ada grupnya di SMK itu. Nah, jadi kita mengadakan Bursa Kerja Mini. Oh, Bursa Kerja Mini, siap. Ya, jadi dengan Bursa Kerja Mini itu ada beberapa perusahaan sampai 20 atau 25 perusahaan yang sudah mengadakan job fair. Jadi kita ikut Baik. bergabung di situ dari semua SMK yang sudah tergabung. Cuman yang jadi kendala, kita kan SMK keperawatan, Pak. Oh, baik, siap. Fokusnya ke perawatan saja ya, Pak? Apa? Fokusnya ke keperawatan saja atau ada jurusan lain, Kita Bapak? ada jurusan lain juga untuk RPR, rekayasa perangkat lunak. Cuman kita untuk perawatannya lebih besar. Cuman yang jadi masalah untuk keperawatan itu, jadi di perusahaan itu memang agak sulit. Nah, sementara itu kan masuknya itu ke klinik atau rumah sakit. Nah, sementara berkenaan dengan peraturan bahwa keperawatan yang dari SMK itu harus kuliah. Nah, sementara SMK dibuat setelah lulus itu harus siap bekerja. Nah, sementara klinik dan rumah sakit di dalam peraturan pemerintah itu menerima pekerja tenaga keperawatan itu yang lulusan D3 atau S1. Nah, sementara yang jadi masalah, nah buktinya kita lulusan SMK keperawatan itu yang siap bekerja harus kemana gitu. Nah, paling-paling dengan cara kita kerjasama di belakang itu dengan klinik-klinik, ya kan gitu. Tanpa yang jadi masalah dengan aturan pemerintah yang ada. Itu yang menjadi kendala, Bapak. Baik, Terima siap, kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amril. Berarti sampai sekarang untuk lulusan dari jurusan keperawatan ini masih sedikit susah untuk pekerjaan secara umum ya, Pak, berarti? Departemen Tenaga Kesehatan yang memberikan peraturan bahwa dan juga bagi rumah sakit dan klinik yang memberikan peraturan bahwa menerima tenaga keperawatan lulusan D3 dan S1. Baik. Lalu buatnya SMK itu harus siap bekerja lulus. Nah, dan itu yang membuat kita agak kesulitan. baik, siap, Pak. Berarti kalau selama ini Bapak kerjasama dengan perusahaan untuk lulusan keperawatan, khususnya untuk magang maupun setelah fresh graduate itu, selain klinik maupun rumah sakit dengan perusahaan seperti apa, Pak? Apotek mungkin atau seperti apa, Pak? Kita dengan puskesmas, panti jompo, jadi seperti itu. Kita sudah lakukan itu sesuai dengan bidangnya. Ya Baik. kan gitu, supaya tidak menyimpang. Nah, paling-paling kita kerjasama dengan klinik-klinik yang di luar, ya kan gitu, kita kerjasama saja apa yang dibutuhkan dengan klinik, kita persiapkan tenaga kerja kita sehingga bisa masuk, cuman tidak bisa memenuhi kebutuhan dari lulusan kita gitu. Baik, karena terkendala peraturan ya Pak. Tapi kalau untuk RPL Bapak, kalau untuk RPL lowongan pekerjaannya seperti apa Pak? Dikirim melalui grup atau? Kalau untuk rekayasa perangkat lunak memang banyak karena dari job fair dari setiap perusahaan itu pasti membutuhkan tenaga komputer. Ya kan gitu. Nah, di Bursa Kerja Mini itu ada sekitar 30 perusahaan itu yang bisa masuk di mana saja dan itu tidak begitu menjadi kendala gitu. Baik, siap. Bursa Kerja Mininya itu berarti secara langsung ya Pak? Bukan Betul. online? Biasanya kita bisa secara langsung. Biasanya kalau tidak pandemi kita secara langsung. Baik. Dibentuk di salah satu sekolah, kita undang dari BKK yang ada di wilayah itu, ya kan gitu. Karena kita sudah ada perkumpulannya, kita persiapkan dengan sedemikian rupa dan juga bekerja dengan Depnaker Tenaga Kerja. Oh baik, berarti dengan dinas ketenaga kerjaan berarti ya Pak secara langsung. Betul, karena kita kan tidak bisa, karena begini, mungkin ada job fair yang mungkin nakal, ya kan gitu. Nah, kita butuh data mereka, jadi mereka harus daftar di Departemen Tenaga Kerja, jadi kita ikutkan supaya tidak terjadi kadang-kadang mereka memberikan lowongan banyak ternyata nihil hoak. Nah, itu kita menjaga. Nah, baik, betul sekali. Sehingga semua yang kita butuhkan tersampaikan. Jadi anak-anak yang bekerja betul-betul bekerja seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Pak Amril atas sharing yang telah diberikan Bapak kalau begitu. Baik, Bapak Ibu dan hadirin, sebelumnya terima kasih karena setelah sharing terkait dengan bagaimana proses
pemberian informasi lowongan pekerjaan, dan juga pengembangan karir. Berkaitan dengan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi, maka saya akan langsung menjelaskan siapa kami dan bagaimana kami dapat membantu para peserta didik di tingkat SMK maupun di tingkat universitas. Career Support merupakan startup yang berlokasi di Jakarta Utara, Bapak, untuk kantor pengembangan kami, dan untuk kantor manajemen kami ada di Jakarta Selatan, yang berada di Wisma GKBI. Kami merupakan startup yang berfokus dalam hal pengembangan karir digital dan juga manajemen karir dari para peserta didik. Sifat kami di sini adalah sebagai partner dari pusat karir itu sendiri, yang kami telah mendapatkan dukungan secara langsung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui program yang bernama startupstudio.id, dan saat ini sistem kami juga sudah berpartner dengan berbagai universitas ternama. Yang kami sebutkan di sini adalah universitas, karena memang pada dasarnya kami berfokus pada tingkat universitas, namun karena kondisi pandemi ini, ternyata ada permintaan yang sama dari berbagai pusat karir SMK yang ada di DKI Jakarta. Dan saat ini kami telah berfokus untuk mengembangkan pusat karir secara digital untuk tingkat SMK di Provinsi DKI Jakarta dan juga di Provinsi Jawa Barat. Yang ke depan kami juga akan terus mengembangkan Career Support ini di seluruh Indonesia, sehingga seluruh Indonesia SMK-nya akan memiliki yang namanya portal pusat karir secara digital. Selanjutnya, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dituliskan di kolom chat terlebih dahulu, biar tidak lupa Bapak Ibu, yang nanti akan saya jawab satu persatu pada sesi tanya-jawab. Untuk selanjutnya, salah ini merupakan alasan kenapa Career Support dibentuk di Indonesia, Bapak Ibu, di mana setiap tahunnya kita memiliki jumlah mahasiswa ataupun siswa untuk melaksanakan magang dan juga PKL sebanyak 2,8 juta secara rata-rata, dan juga lulusan dari para fresh graduate di tingkat universitas maupun di tingkat SMK sebanyak 3 juta. Ini merupakan kondisi di mana apabila jumlah lulusan tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, maka akan meningkatkan yang namanya jumlah tingkat pengangguran seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi kami akan mencoba untuk mengembangkan ekspansi kami tidak hanya di Indonesia, tapi sampai dengan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya. Career Support berdiri 1 tahun yang lalu, yang saat ini kami telah berpartner dengan lebih 300 SMK dan juga universitas yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, berkaitan dengan kondisi yang saat ini hadapi bersama, baik di tingkat universitas maupun SMK, kita memiliki kendala atau titik keresahan masing-masing. Untuk para pelajar dan alumni, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Amril, susah untuk mencari pekerjaan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, bursa kerja secara offline sudah tidak ada lagi. Kalau mau melamar juga perusahaan sedikit yang mencari kandidat dan sebagainya. Banyak para pelajar kita yang mereka magang tetapi tidak mendapatkan pengalaman secara profesional, serta dari situ banyak dari adik-adik kita peserta didik yang tidak tahu tentang bagaimana cara membuat CV atau resume yang layak dan juga profesional, padahal itu merupakan step pertama untuk agar lolos. Dikarenakan tidak ada informasi di dalam CV sehingga bingung bagaimana cara membuat CV yang bagus. Untuk para SMK dan juga universitas memiliki yang namanya keterbatasan sumber daya, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, dalam hal anggaran, dalam hal birokrasi, dan sebagainya, sedikit menghambat bagaimana pihak-pihak dari BKK dan juga pusat karir di tingkat universitas untuk bergerak lebih maju lagi. Dan yang ketiga adalah tidak meratanya pelatih profesional untuk pengembangan karir. Untuk fokus kepada skill Bapak Ibu di SMK, saya yakin pasti sudah sangat hebat, tetapi untuk fokus pada pengembangan karir itu masih belum merata di seluruh SMK di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengalami kendala dalam melakukan pelacakan alumni, yaitu untuk tracer study, sehingga harus mencari tahu satu persatu siswa ini yang lulus sudah bekerja di mana, dan sekarang statusnya seperti apa, dan sebagainya. Untuk perusahaan sendiri juga memiliki keterbatasan dalam hal merekrut, dan mahal ketika mau ikut job fair pun biayanya juga sangat tinggi dan juga terbatas pada lokasi-lokasi tertentu.
Ini merupakan titik keresahan dan kendala yang kami dari Career Support coba untuk menyelesaikannya, sehingga akan memberikan manfaat untuk semua pihak yang ada di sini. Selanjutnya, secara umum, Bapak Ibu, di mana Career Support di sini mengembangkan yang namanya gagasan yang sangat besar, di mana kami mencoba untuk menyediakan portal pusat karir digital, termasuk fitur-fitur yang dapat membantu para siswa dan alumni untuk mencari pekerjaan yang cocok. Portal kami terdiri dari 3 user atau 3 pengguna, Bapak Ibu, secara online. Pertama ada pihak sekolah itu sendiri, yaitu berarti Bapak Ibu dan hadirin yang sekarang ini sedang bergabung, dan yang kedua adalah pelajar atau alumni, dan yang terakhir adalah dari perusahaan sendiri. Fitur yang kami kembangkan di Career Support ada meliputi job portal, ada admin portal, kami juga memiliki yang namanya job fair online, yang memungkinkan setiap sekolah untuk membuat job fair-nya mereka masing-masing secara virtual, sehingga bisa mengajak para rekanan perusahaan mereka untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan secara online tanpa harus tatap muka. Kami juga menyediakan fitur untuk tracer study, untuk melacak apakah siswa dan juga alumninya sudah sampai pada status apa, assessment test, exam online, e-learning, dan juga HR system untuk perusahaan. Inilah satu paket sistem yang kami kembangkan sebagai startup teknologi untuk membantu penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia, khususnya untuk lulusan baru SMK maupun universitas. Selanjutnya. Nah, tantangan para pusat karir versus untuk menggunakan Career Support. Di mana jika Bapak Ibu ingin membuat portal pusat karir secara digital, secara langsung, maka tahapan membuat portal pusat karir itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, 1 bahkan 2 tahun. Dimulai dari mencari ide dan alur sampai dengan proses pengembangan portal pusat karir digital tersebut. Namun, jika Bapak Ibu bekerja sama dengan Career Support, maka hanya membutuhkan waktu 5 menit saja, SMK Bapak Ibu akan dapat terhubung dengan berbagai perusahaan yang intinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Saat ini ada perusahaan, ada sekolah yang dia populer, sehingga mendapatkan informasi loker sangat mudah sekali. Tetapi ada SMK yang kurang populer, sehingga untuk mencari info loker saja itu sangat susah. Inilah yang terjadi antar SMK yang ada di Indonesia saat ini. Ditambah dengan kurangnya adanya kolaborasi antar SMK yang menyebabkan adanya gap antar SMK 1 dengan SMK lain. Sehingga di seluruh Indonesia itu informasi lowongan pekerjaannya itu berbeda-beda, tergantung dengan kecakapan dari SMK itu sendiri. Nah, tujuan dari Career Support ini sangat sederhana. Kita ingin menghilangkan gap tersebut, sehingga semua universitas, semua SMK yang ada di Indonesia akan mendapatkan kesempatan dan juga hak yang sama mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, magang, dan juga khususnya adalah membangun profil karir. Kenapa profil karir ini penting? Yang nanti akan saya jelaskan kenapa pada akhirnya para siswa tidak harus menunggu kelas 3 untuk membuat CV, tapi seharusnya sejak kelas 1 SMK itu sudah diajarkan tentang bagaimana cara membuat CV, sehingga mereka mengetahui ketika lulus 3 tahun berikutnya apa yang harus mereka capai. Mereka harus ikut organisasi, mereka harus punya prestasi, mereka harus punya portofolio, dan informasi-informasi lainnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Selanjutnya, tujuan utama dari memiliki pusat karir atau BKK digital adalah kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya agar ketika mengelola pusat karir itu dapat berjalan dengan efektif, yang juga efisien tentunya menggunakan teknologi digital secara online. Ketika pusat karir dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya sekedar sebagai media penyedia informasi loker, tetapi sebagai pihak yang melakukan pengembangan karir para siswanya di luar dari informasi atau pendidikan formalnya, maka akan memungkinkan para peserta didik mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusan mereka dan juga dengan kemampuan mereka. Ketika para peserta didik mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan pendapatan yang layak, dapat membantu keluarga yang serta akan dapat membantu pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Inilah tujuan akhir dari kenapa pada akhirnya Career Support sebagai partner pusat karir digital ini dibentuk. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya.
Untuk selanjutnya, ini merupakan value yang kami tawarkan ke dalam pusat karir atau BKK, Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan hal yang utama yang ingin kami sampaikan, di mana jika Bapak Ibu bekerja sama dengan kami, maka pertama, kami akan memberikan akses URL, portal pusat karir, secara spesifik ke SMK Bapak Ibu semuanya. Ketika dihubungi kemarin, Ibu Diah sudah memberikan akses linknya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah melakukan pengecekan portalnya, mungkin dengan klik nama sekolahnya, mungkin ada yang dari Bapak Ibu SMK-nya dari Depok contohnya, maka bisa menuliskan smkdepok.karir.support seperti itu. Di dalamnya Bapak Ibu secara gratis dapat melakukan yang namanya tracer study, kelengkapan kesiapan profil siswa, punya portal desain yang menarik, publikasi iklan, dan bisa membuat yang namanya job fair secara online. Sehingga setelah ini bergabung, Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu dapat mengajukan MOA, di mana kami dari Karir Support tidak memungut biaya spesial apapun untuk para pihak sekolah maupun SMK dalam hal bergabung, hanya cukup melakukan MOU, di mana ada hitam di atas putih antara kedua belah pihak yang harus disepakati terlebih dahulu. Maka besok atau mulai minggu depan Bapak Ibu sudah bisa membuat yang namanya job fair online, mengundang para partner perusahaan dan juga para alumni untuk mencari pekerjaan dan juga mendaftar secara online. Selanjutnya, kalau tadi adalah manfaat yang kami berikan kepada para pihak BKK, maka selanjutnya ini adalah manfaat yang kami berikan kepada para siswa dan juga alumni. Kami juga menyediakan portal untuk melakukan yang namanya mentoring karir secara gratis, dimulai dari pemahaman tentang pentingnya ikut organisasi dan juga berprestasi, cara membuat CV, pentingnya leadership dan juga public speaking, cara interview dan sebagainya, di mana pelaksanaan webinar atau mentoring ini kami lakukan secara gratis, tinggal Bapak Ibu menyiapkan para siswanya saja, nanti mengatur jadwal dengan PIC kami, bisa menghubungi Kak Dia untuk jadwalnya, maka kita bisa melakukan webinar tersebut. Dan webinar ini sudah berjalan di berbagai SMK yang ada di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta. Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan SMK mana saja sudah melakukan webinar dengan kami melalui Instagram kami @careersupport.id. Di sana terdapat informasi SMK mana saja yang sudah bergabung, yang sudah menjalankan proses ini. Para siswa juga dapat membuat CV secara otomatis, karena dengan memasukkan data melalui secara digital, nantinya siswa akan kita berikan yang namanya desain CV, template CV, sehingga para siswa kalau mereka tidak bisa desain, tidak bisa aplikasi untuk membuat CV yang bagus, hanya tinggal satu klik saja, CV itu akan langsung otomatis terisi, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, memantau apakah perusahaan sudah melihat CV atau belum, sehingga ketika siswi melamar, maka siswi bisa melihat tahapan mereka melamar itu seperti apa. Oh, CV-nya sudah dilihat HR, CV-nya sudah direview, dia lolos ke tahap interview atau tidak, itu dapat dipantau di sana Bapak Ibu. Dan aplikasi kami tidak hanya berbasis web, tetapi juga dapat di-download melalui iOS atau iPhone dan juga melalui handphone Android. Seperti itu. Itu untuk kandidat. Selanjutnya. Ini merupakan aplikasi kami, Career Support yang tersedia di App Store maupun Play Store. Kami juga tersedia untuk perusahaan. Sistem kami adalah kami tidak memungut biaya kepada para sekolah maupun para siswa, tetapi kami memungut biaya kepada para perusahaan, sehingga yang di-charge biayanya itu adalah pihak perusahaan Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk pihak sekolah, maka hanya cukup melakukan proses MOU saja. Selanjutnya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Kalau semua terlalu cepat, nanti mungkin bisa diinfokan. Atau kalau sudah cukup jelas, nanti Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya. Ini merupakan liputan media dan acara kami di berbagai universitas ternama dan juga berbagai event teknologi yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2020 sebelum pandemi kemarin dan juga 2019. Selanjutnya. Untuk partner pusat karir kami di tingkat universitas, kami ada dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammadiyah Tangerang, Podomoro University, ITL Trisakti, Presiden,
dan lebih dari 150 lebih untuk universitas. Dan selanjutnya untuk SMK, kami masih berfokus di Provinsi DKI Jakarta dan juga di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di situ list-list dari SMK-SMK kami, yang pada kami juga melakukan koordinasi dengan ketua para BKK. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang mengenal ketua BKK di daerah Bapak Ibu, mungkin bisa dihubungkan dengan kami, sehingga kami bisa langsung melakukan kerjasama dengan ketua BKK-nya, sehingga seluruh SMK nanti akan dapat mendapatkan kesempatan yang sama dan bergabung dengan kami. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di Career Support, kami tidak hanya sekedar menyediakan teknologinya saja, Bapak Ibu, karena dengan adanya teknologi saja itu tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dan juga pemahaman tentang pentingnya menggunakan teknologi. Ini merupakan kegiatan seminar online kami dengan berbagai pusat karir yang dilaksanakan secara gratis, dimulai dari tips soft skill, cara membuat CV, interview, dan sebagainya dilaksanakan secara webinar dengan berbagai pegawai kami yang profesional pada bagian bidangnya masing-masing. Seperti jika nanti Bapak Ibu tertarik atau berminat dapat menghubungi kami selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas untuk materi yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya izinkan saya untuk langsung demo dari portal pusat karir yang telah terbuat Bapak Ibu. Jadi saya akan langsung menunjukkan seperti apa sebenarnya portal pusat karir yang dibuat di sini. Mohon responnya Bapak Ibu apabila layar saya sudah muncul. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya, udah kelihatan Bapak. Udah kelihatan, Pak. Siap. Kalau begitu saya akan langsung untuk ke portal demonya ya Bapak. Di sini terdapat pertama adalah nama dari SMK itu sendiri. Saya di sini untuk demo adalah namanya SMK Bisa Indonesia. SMK Bisa Indonesia di URL-nya pun Bapak Ibu dapat request sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Contohnya SMK Bisa, SMK Depok, SMK Jakbar, dan sebagainya, SMK Jakbar 1, Jakbar 2, dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu sudah menerima link dari portal Bapak Ibu masing-masing sebelumnya? Ingin mengkonfirmasi, mungkin ada yang belum agar kami bisa menyampaikan kepada tim. Dari Pak Ian Herdian belum mendapatkan ya Pak? Belum, Pak. Info Pak Ian dari SMK mana Pak? Dari SMK Ma'arif Sabilun Najat belum menerima link, Pak. Oh, baik. Ya. Saat ini Dari Kak Dian- SMK Asisi juga belum Pak. Dari SMK Asisi. Oh, belum ya. Ya. Mungkin Ibu yang belum menerima untuk atau mendapatkan linknya bisa dituliskan di kolom chat agar Kak Dia bisa langsung menghubungi Bapak Ibu untuk mengirimkan linknya. SMK Rafflesia juga belum dapat linknya. Baik. Siap, Pak. Siap. Jadi pada dasarnya kami telah membuatkan portal pusat karir sesuai dengan nama SMK Bapak masing-masing. Lalu jika nanti Bapak tertarik, kami akan memberikan aksesnya. Tapi kalau semua tidak tertarik, maka kami akan menonaktifkan portal tersebut. Baik, mungkin bisa ditulis di chat terlebih dahulu agar nanti dari Kak Diah dapat mengirimkannya. Ada dari SMK Pui Cikijing belum, SMK Rafflesia juga belum dapat, SMK Persada, SMK Asisi. Kak Diah saat ini juga telah bergabung dengan kami Bapak Ibu, sehingga biar langsung disampaikan linknya ke Bapak Ibu juga. SMK Persada Kuningan juga belum. Baik, mohon untuk di SMK Ma'arif juga belum, mohon untuk ditunggu Bapak Ibu kurang lebih 5-10 menit. Saat ini Kak Dia sedang proses untuk menghubungi Bapak Ibu untuk mengirimkan linknya. Sambil menunggu, akan saya jelaskan terlebih dahulu apakah oke, Bapak Ibu? Oke, Pak. Baik, siap. Lalu pada bagian ini Bapak Ibu dapat untuk memasukkan yang namanya banner
di mana terdapat 5 slot banner yang berisi informasi mengenai apapun kegiatan dari Bapak Ibu, bisa foto kegiatan dan hal-hal yang lainnya. Terdapat 3 menu, yaitu menu beranda, dan yang kedua adalah menu berita. Menu berita berarti jika Bapak Ibu ingin membuat pengumuman, maka akan dapat secara langsung terhubung di sini, yang nanti juga akan terintegrasi dengan portalnya para kandidat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu dapat membuat yang namanya virtual job fair. Karena saat ini virtual job fair-nya tidak aktif, maka Bapak Ibu perlu untuk mengaktifkannya terlebih dahulu dan mengajak para perusahaan maupun para siswa untuk mendaftar. Sehingga job fair di sini ini sifatnya adalah per SMK, Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Amril menjelaskan bahwasannya mini job fair-nya itu adalah gabungan dari SMK-SMK, maka kalau ini adalah job fair-nya adalah per SMK. Jadi sekarang setiap SMK memungkinkan untuk membuat job fair mereka masing-masing. Tergantung nanti perusahaan yang ingin diajak seperti apa, seperti itu. Ini di sini juga terdapat informasi lowongan pekerjaan yang sekarang ini ada. Di sini terdapat profil dari para SMK, dari visi misi, dan yang lainnya. Lalu saya coba untuk masuk ke dalamnya, Bapak Ibu. Untuk sistem kami dan juga tampilan yang kami buat di sini, kami buat sesederhana mungkin, sehingga memungkinkan masing-masing dari SMK untuk dapat mengoperasionalkan sendiri, Bapak Ibu. Namun, jika dari penjelasan saya kesempatan kali ini masih belum jelas, dan Bapak Ibu tertarik untuk melakukan webinar atau pelatihan secara langsung, maka nanti dapat menghubungi Kak Diah. Pelatihan tersebut dapat sekaligus mengajak para siswa, mungkin dapat mengajak 3 atau sampai 5 siswa terlebih dahulu, ditambah dengan para pihak BKK itu sendiri, sehingga nanti kami akan men-training Bapak Ibu tentang tata cara penggunaan, bagaimana cara melihat datanya, bagaimana cara membaca, dan sebagainya, khususnya untuk membaca aplikasi ini seperti apa. Nanti Bapak Ibu dapat mengajukan, karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini terdapat informasi mengenai dashboard, dan jika Bapak Ibu ingin membuat berita, maka Bapak Ibu bisa klik di sini. Caranya sangat mudah, hanya tinggal tombol tambah baru, maka akan muncul nanti tampilan untuk membuat. Bapak Ibu juga bisa mengupload file maupun foto ada di sini. Di sini ada list perusahaan, Bapak Ibu. Terus di sini ada bursa kerja. Jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan bursa kerja, maka Bapak Ibu ingin membuat di sini. Jadi buat bursa kerja nanti akan ada muncul di sini, seperti itu. Lalu karena informasi ini merupakan informasi digital dan berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi oleh SMK dengan mengatasnamakan bahwasannya, murid saya susah Pak untuk diajak mendaftar karena susah publikasinya karena pandemi dan sebagainya, maka kami mengembangkan satu fitur namanya undangan email, di mana Bapak Ibu hanya memasukkan nama, NIM, dan juga email dari para siswa, maka akan secara otomatis terkirim undangan ke email masing-masing di handphone mereka masing-masing. Sehingga tanpa Bapak Ibu harus publikasi nge-PC satu persatu, email ini akan langsung secara otomatis terkirim ke mereka. Seperti itu. Di sini juga terdapat informasi mengenai undangan email yang terkirim, siapa saja, namanya siapa saja, ada di sini. Bapak Ibu juga dapat melakukan yang namanya tadi saya sampaikan, pelacakan tracer study atau karir dari para siswa. Contohnya ini Fania Wisesa, dia sudah melakukan pendaftaran. Maka Bapak Ibu bisa melihat Fania Wisesa ini sekarang kerja di mana, apakah dia pernah ikut organisasi apa atau prestasi apa, maka dapat dilihat profilnya. Di sini ada menu iklan yang nantinya memungkinkan Bapak Ibu untuk mendapatkan pendapatan dari iklan, tetapi untuk iklannya akan sifatnya 40-60% pendapatannya ke karir support, untuk 40%, 60% menuju ke para BKK itu sendiri. Di sini terdapat profil sekolah. Bapak Ibu bisa mengatur sesuai dengan profilnya masing-masing.
Dan di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan edit bannernya dan lain sebagainya, sosial media ada pada bagian sini. Seperti itu Bapak Ibu untuk portal pusat karir sekolahnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk portal di siswanya. Sebenarnya ada fitur apa saja di fitur siswa. Nah, sekaligus mohon menginformasikan Bapak apabila Kak Dia sudah mengirimkan linknya kepada Bapak Ibu guru yang tidak ikut webinar ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melakukan chat ke Kak Dia mungkin bisa tulis nomornya di kolom chat. Nanti bisa, karena mungkin kemarin PIC-nya berbeda begitu ya Pak. Sehingga karena PIC-nya berbeda, yang mendapatkan linknya adalah PIC sebelumnya. Seperti itu. Jadi mungkin Kak Dia bisa menuliskan nomornya di kolom chat agar Bapak Ibu bisa langsung nge-PC Kak Dia dan meminta alamat linknya. Jangan lupa untuk diinfokan mengenai asal SMK ya Pak, untuk nama lengkap dan juga asal SMK, agar Kak Dia bisa langsung mengirimkannya. Selanjutnya saya akan demo untuk dari portal para siswanya itu sendiri. Nah, pada portal para siswa ini yang kami tampilkan adalah untuk sisi webnya, Pak. Tapi Bapak Ibu juga dapat melihat nanti melalui mobile versionnya atau melalui HP. Nah, di sini juga terdapat berita terkini. Jika Bapak Ibu membuat berita di portal sekolah, maka juga akan muncul langsung di portalnya kandidat, sehingga terintegrasi seperti itu. Terdapat informasi mengenai lowongan pekerjaan, dan yang paling terpenting adalah adanya profil Bapak Ibu. Profil ini setelah kami melakukan diskusi dengan berbagai pusat karir, semua dari BKK sangat setuju bahwasannya manajemen karir itu seharusnya sudah dikenalkan kepada para siswa sejak kelas 1, agar ketika mereka lulus, mereka tidak hanya sekedar punya yang namanya pendidikan saja, tetapi mereka punya pengalaman organisasi, juga terlibat aktif sebagai pengurus atau panitia di organisasi, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dapat untuk melakukan pemantauan di sana. Di sini terdapat informasi bursa kerja, dan juga di sini ada lamaran. Lamaran di sini Bapak Ibu dapat untuk melihat bahwasannya status dari siswa tersebut, CV-nya sudah dilihat atau belum, seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk materi pengenalan Career Support dan juga demonya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan untuk disampaikan. Silakan. Silakan untuk saya kembalikan ke Kak Dimas, silakan. Baik Pak Hanang, terima kasih sudah menyampaikan materi dengan cukup jelas. Bapak dan Ibu, apakah suara saya kali ini sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Baik. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya. Oke, bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya Bapak. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ian. Apakah Career Support menyediakan juga loker dari tiap perusahaan, terutama yang sesuai dengan bidangnya masing-masing? Silakan Mas Anang. Sesuai bidangnya masing-masing itu berarti sesuai dengan jurusan ya Pak, maksudnya Pak? Benar, baik, benar. siap. Jadi di dalam portalnya Career Support, Bapak Ibu, informasi lowongan pekerjaan yang diterima itu lowongan pekerjaan seluruhnya yang ada di Career Support. Tetapi pada menu dashboard, kami memiliki fitur yang namanya lowongan pekerjaan yang cocok. Jadi di sini terdapat pekerjaan yang sesuai atau direkomendasikan, di mana pekerjaan yang sesuai atau direkomendasikan ini berdasarkan dua Bapak Ibu.
Satu, berdasarkan jurusannya. Jika siswa contohnya jurusan multimedia dan perusahaan publikasi membutuhkan jurusan multimedia, maka nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Tetapi yang kedua adalah berdasarkan minat. Contohnya, minat saya ada di bidang bangunan dan konstruksi atau bisnis, maka nanti yang muncul itu hanya pada bidang tertentu itu saja Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk ininya siswa dapat melakukan mengelola atau memanage sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Anang penjelasannya. Oke, berikutnya sebelum saya melanjutkan untuk tanya jawab, saya ingin bertanya kepada, maaf, sepertinya ada kepada Ibu atau Bapak dengan nama 1UEW7. Boleh mungkin Bapak atau Ibu bisa menuliskan nama Bapak atau Ibu beserta sekolahnya dalam keperluan absensi. Kepada Bapak atau Ibu dengan nama 1EW7, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Oke, kalau begitu langsung saja saya lanjutkan pertanyaannya ya. Dari Pak Yogi. Oh, maaf, bentar. Oh, salah. salah, maaf. Oke, kepada Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Oke. Pak Hanang ini ada bertanya, bila kami kesulitan dalam membuka link, kepada siapa Bapak Amril bisa berkoordinasi atau bertanya? Bisa langsung kepada saya Bapak, 08, saya kirimkan nomor saya di grup, di chat ya Pak. Nanti Bapak bisa WA saya atau langsung ke Ibu Diah. Jadi kalau seumpama nanti, mungkin karena Ibu Diah juga banyak SMK yang menghubungi Bapak karena kami sudah ada ratusan SMK, Bapak, Pak Amril dapat menghubungi saya di nomor 0877 584 55125 yang telah saya share di grup chat. Nanti bisa WA saja Pak. Oke, terima kasih Mas Anang. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam dari SMK Ma'arif Sabinul Ajat. Beliau ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah layanan career support ini berbayar atau gratis? Yang kedua, bagaimana dengan informasi detail pekerjaan yang ditargetkan? Sedetail apa informasinya? Misalnya terkait aturan kontrak kerja, outsourcing, dan lain-lain. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih dari Pak Imam Sahal, dari SMK Ma'arif. Baik, terima kasih Pak Imam. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang career support ini berbayar atau gratis? Jawabannya ada gratis Bapak, karena memang kami telah didukung oleh Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang tujuannya kami untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan menyediakan portal digital, jadi mendigitalisasi seluruh BKK yang ada di Indonesia, yang sudah tidak konvensional lagi. Seperti itu Pak, untuk jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah detail informasi lowongan pekerjaan, kami dari career support tidak dapat menjamin kedetailannya seperti apa. Tetapi di career support sendiri hanya menjelaskan berkaitan dengan persyaratan dari lowongan pekerjaan, tidak sampai ke detailnya. Namun untuk perusahaan outsourcing kami tidak Pak. Jadi kami tidak mengizinkan perusahaan outsourcing untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan di kami. Hanya untuk perusahaan end user atau perusahaan akhir saja yang dapat melakukan publikasi lowongan pekerjaan. Seperti itu. Semoga bisa menjawab, Bapak. Baik, terima kasih Mas Anang. Oke, untuk Ibu, dengan nomor 1EW7, bolehkah Ibu menuliskan nama Ibu beserta sekolah Ibu? Karena akan kami absensi, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, baik kepada Bapak atau Ibu, jika ingin ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Ini dari. Baik, ada pertanyaan dari Pak Amril. Apakah dalam career support yang bekerja sama dengan perusahaan bisa untuk diprakerin atau PKL siswa juga? Baik, siap. Terima kasih Pak Amril untuk pertanyaannya. Jadi lowongan pekerjaan yang tersedia di career support itu ada beberapa tipe Pak. Tipe untuk full time ada, kontrak ada, untuk magang ada dan sebagainya. Jadi tergantung dari lowongan yang terpublikasikan.
untuk PKL ataupun praktek kerja industri itu memungkinkan jika perusahaan membuka, Bapak. Seperti itu. Baik, Pak Amril, apakah jawabannya sudah cukup jelas, Pak Amril? Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Bapak atau Ibu jika ingin bertanya, silakan. Baik, mungkin apabila sudah jelas, Bapak Ibu, nanti jika ingin menyampaikan informasi lebih lengkapnya atau ingin menanyakan lebih lengkap, nanti dapat menghubungi saya secara langsung ataupun Kak Diah ya Pak Bu. Seperti itu. Halo Kak Dimas, apakah... Halo Mas Anang, ya. Baik, Ya. dari Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya sepertinya. Sudah cukup jelas, oke. Oh, maaf. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Mas Anang. Oke, dari SMK Ma'arif Sabilun Najat, apakah ada grup WA khusus untuk sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Career Support? Baik, untuk saat ini grup WA kami belum membuat Bapak Ibu. Untuk grup WA khusus, semuanya masih secara individu, secara personal dengan tim dari bisnis kami, dengan Kak Diah. Jadi seluruh SMK yang bekerja sama dengan kami berhubungan langsung dengan Kak Diah, seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lengkap, SMK-SMK mana saja yang pernah webinar dengan kami, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami, @careersupport.id, seperti itu. Baik Mas Anang, terima kasih sudah menjelaskan. Lalu ada pertanyaan dari Pak Yogi Saputra. Saya mau tanya, Career Support menyediakan lowongan RS, PT yang bekerja dalam sistem home care, klinik, apotek juga atau tidak? Baik, terima kasih Pak Yogi. Sampai saat ini kalau untuk rumah sakit, home care kita masih belum Bapak. Tetapi terakhir saya cek kemarin, saya ingatnya adalah sudah ada 2 apotek. Karena memang untuk kesehatan, informasi lowongan pekerjaannya sangat terbatas. Kami sudah ada 2 apotek kalau tidak salah. Nanti mungkin kami akan coba cek lagi dan kami informasikan ke Pak Yogi. Baik, terima kasih Mas Anang. Lalu ada pertanyaan dari Pak Irfan. Saya sudah cek portalnya Pak. Apakah untuk login admin dan password itu dari pusat karir atau dari SMK masing-masing sendiri? Harus melakukan daftar secara mandiri. Bagaimana Mas Anang? Oh, siap. Jadi untuk link portalnya tersebut, Pak Irfan, itu kami sudah membuatkan username dan juga passwordnya. Nanti kami, kalau seumpama dari Pak Irfan, katakanlah Pak Irfan ingin melihat dalamnya seperti apa dan ingin melakukan kerjasama, maka kami akan memberikan aksesnya, di mana email dan juga password itu kami buatkan random. Setelah email dan password itu kami serahkan ke Bapak, Bapak dapat bisa mengajukan 2 hal. Kalau dengan email itu oke, maka tidak ada pergantian email, tapi kalau emailnya mau diganti, maka bisa. Setelah itu, Bapak harus mengganti password sesuai dengan keinginan Bapak sendiri untuk menjaga keamanan informasi. Seperti itu, Pak. Nanti Kak Diah kalau berminat langsung di chat Kak Diah. Ada, Pak. Nanti Kak Diah yang akan mengirimkan aksesnya. Baik, terima kasih Mas Anang sudah menjawab pertanyaannya. Kepada Bapak atau Ibu, adakah yang ingin bertanya lagi atau ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada yang belum paham? Mungkin dipersilakan ya Pak, Ibu.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Oke, baik Bapak atau Ibu, jika sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih sudah bertanya Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Hanang atas instruksi yang sudah diberikan. Ya. Baik, kalau begitu Ya. kita langsung saja untuk mengakhiri sesi webinar pada kali ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu, Bapak atau Ibu. Mungkin untuk dalam keperluan untuk dokumentasi. Mungkin bisa kita langsung arahkan saja, operator bisa bantu diarahkan untuk foto bersamanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya untuk dokumentasi dari kami Career Support, kami harap Bapak Ibu bisa menyalakan on kameranya ya. Oke. Sepertinya sudah cukup kali ya. Oke. Pertama gaya formal dulu Bapak Ibu senyumnya. Oke. Tahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, berikutnya mungkin gaya bebas untuk Bapak Ibu yang pengen. Semangat kayak gini ya Pak, mungkin biar terlihat semangat nih Pak, walaupun pandemi. Tangannya mengepal Pak. Baik, semuanya sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Kak Operator sudah membantu mengarahkan foto bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir dalam webinar ini dan sudah menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai Career Support ini. Saya berharap dengan adanya webinar ini kita bisa melakukan kerjasama dan kita bisa dengan kerjasama kita lakukan ini juga bisa memberikan hikmah bagi Career Support dan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau begitu saya akan mengakhiri pada webinar kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan teknis atau kesalahan kata dari saya atau dari pemateri atau dari pihak kami. Baik, Pak Sanang untuk PT sepertinya pihak sekolah banyak meminta ya, Kak Hanang. Baik, siap. Siap Bapak Ibu, nanti kami akan mengirimkan melalui PIC yang telah kemarin hubungi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Atau di situ sudah tertera nama Kak Dia, Bapak Ibu bisa disimpan di 0881 6134 508. Nanti Kak Dia yang akan langsung mengirimkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dimas. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir. Walaupun pandemi, kita harus tetap semangat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Yo, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sudah bisa mendengarkan Zoom ini ya. Terima kasih juga Pak.